Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuridz dzati wa sirris sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di majlis yang mulia ini, ngaji bareng online bersama Thariqah Syatoriyah Indonesia. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dapat menambah barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga dengan ucapan sholawat itu tadi kita senantiasa diakui oleh baginda Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan memulai ngaji bareng online perdana. Jadi insyaallah akan dibacakan kitab Risalah Asy-Syatoriyah karangan dari Syekh Bahauddin bin Ibrahim bin Atha, cucu buyut daripada Syekh Abdullah Asy-Syator. Perlu kita syukuri bahwa kitab ini, kitab Risalah Asy-Syatoriyah yang akan dikaji pada malam hari ini adalah cetakan pertama kali. Jadi setelah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya, itu belum ada satupun yang mengalih tuliskan daripada manuskrip kuno, mengalih tuliskan daripada cetakan baru pertama kali ini, baru dicetak dan ditahqiq oleh beliau Al-Ustadz Hasib Rosyadi dan Al-Ustadz Hanif Fatoni. Semoga dengan karya yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat kepada para salik, para ahlu thariqah, khususnya Thariqah Asy-Syatoriyah. Sebelum kita memulai pengajian pada malam hari ini, kami selaku keluarga besar Thariqah Asy-Syatoriyah Indonesia mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya. Kemarin kita kehilangan ulama besar, tokoh besar dari Nahdlatul Ulama, beliau Syekh Dimyati Rais selaku mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebelum kita mulai zikir Syatoriyah, kita awali dengan membacakan suratul Fatihah khususan lahadrati Syekh Dimyati Rais. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadinil mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram
وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين الكتب التي تعلمناها وعلمناها وجميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء العارفين خصوصا لحضرة الشيخ سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ولحضرة الشيخ أبي حامد محمد الغزالي ولحضرة الشيخ الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ولحضرة جميع الأئمة المجتهدين خصوصا لحضرة الشيخ محمد بن إدريس الشافعي ولحضرة جميع الأئمة الطريقة خصوصا لحضرة الشيخ أبو يزيد البسطامي ولحضرة الشيخ بهاء الدين النقشبندي ولحضرة الشيخ أبو الحسن الشاذلي ولحضرة الشيخ عبد الله الشاطري ولحضرة الشيخ أحمد بن محمد القشاشي وإلى جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين في بلدنا إندونيسيا خاصة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan zikir thariqah syatoriyah tadi dapat kita senantiasa mendapatkan, menjadikan amal-amalan soleh, dan khususnya kepada Asy-Syaikh Dimyati Rais, semoga ditempatkan di tempat yang paling baik dan mendapatkan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya langsung saja kita simak bersama-sama kajian kitab Risalah Asy-Syatoriyah yang akan dikaji langsung oleh beliau Al-Ustadz Hasib Rosyadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran wa nahusu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina amin. Tumaila jami'i masyayikhina suyu masyayikhina wa asatidatina wa suyukhi asatidatina wa abaina wa ummahatina wa ajadat wa jaddatina wa mursidina min tariqati syattariyah wa muallifi hadzal kitab ya Syekh Bahauddin Ibn Ibrahim bin Athaillah Al-Ansari Al-Qadiri Asy-Syattari Al-Histi Al-Jandi syanillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, mengetahui, menyelami bersama kepada satu naskah penting dalam Thariqah Syattariyah, yaitu Ar-Risalah Asy-Syattariyah. Ini adalah karya Syekh Bahauddin bin Ibrahim bin Athaillah Al-Ansari. Beliau, sebelumnya saya akan memberikan muqaddimah sedikit. Ini berlainan jalur dengan Thariqah Syattariyah yang ada di Nusantara nih. Jadi Syekh Abdullah Syattori itu mempunyai dua murid utama, yaitu Syekh Hafidz Jaunpur dan Syekh Muhammad Ala Qaddin Asy-Syattori. Sementara yang banyak itu dari Syekh Muhammad Ala Qaddin Asy-Syattori. Nah, Syekh Hafidz Jaunpur ini mempunyai murid Syekh Budhan namanya. Syekh Budhan ini sebenarnya adalah cucu dari Syekh Abdullah Syattori. Nah, beliau berguru kepada Syekh Hafidz Jaunpur. Nah, Syekh Budhan ini baru beliau hidup di daerah Ahmadabad. Beliau punya banyak murid, salah satunya adalah Syekh Bahauddin bin Ibrahim Asy-Syattori ini. Sebelumnya beliau adalah bertarekat Thariqah Qadiriyah yang langsung menerima baiat dari seorang Syekh Ahmad Al-Qadiri ini di Mekah. Kemudian pulang ke India, setelah sepuh baru belajar Syattariyah kepada Syekh Budhan ini. Nah, kemudian beliau sampai menulis satu risalah, namanya risalah itu kan catatan ringkas, yang beliau beri judul Ar-Risalah Asy-Syattariyah. Dalam versi lain namanya Ar-Risalah As-Sultaniyah, tapi yang masyhur Ar-Risalah Asy-Syattariyah. Ini terdiri dua bahasa Persia dan bahasa Arab. Ya, yang kita baca sekarang ini yang versi bahasa Arabnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alam Abdul Hayy Al-Hasani fi kitabi Al-Ilam biman fi tarikhil Hindi minal alam. Saya mengutip di sini satu biografi singkat dari Syekh Bahauddin ini dari Syekh Abdul Hayy Al-Hasani di dalam kitabnya yang terkenal namanya Nuzhatul Khawatir wa Bahjatul Masami' wan Nawadir. Nah, sementara ini yang paling lengkap dibanding rujukan-rujukan yang lain, tapi saling melengkapi ya. Nah, di sini dikatakan beliau itu Asy-Syaikh Al-Alim, guru yang alim, yang mempunyai ilmu, Al-Kabir, yang agung, namanya Bahauddin bin Ibrahim bin Athaillah, jadi cucu dari Athaillah. Al-Ansari, nisbat Ansari berarti beliau ini adalah keturunan Arab
yang akhirnya nenek moyangnya hijrah ke India begitu. Karena nisbatnya Al-Ansori gitu. Asy-Syattori karena torekohnya ini setelah Qadiriyah beliau mengambil Syatoriyah gitu. Asy-Syattori. Al-Jaindi. Al-Jaindi ini karena beliau berasal kelahiran dari Jind. Jain gitu, Jind. Ahadul masyayikh, salah seorang dari beberapa guru al-masyhurina yang terkenal fil Hindi di negeri India. Wulida dilahirkan, wa nasya'a dan tumbuh besar bibaladi Jain di kota Jain bi fathil jim dengan membaca huruf jim wa sukunil ya at-tahtiyah Jain dan nun al-mukhtafiyah, nunnya nggak kelihatan Jain gitu. Nah, Jain ini kanat baldatun min a'mali Sirhin. Ini merupakan satu kota yang berada di wilayah Sirhind. Nah, Sirhind atau sekarang Haryana sekarang. Haryana, provinsi di India. Wa qara'a dan beliau belajar al-ilma ilmu wa tafaqqaha dan belajar agama secara mendalam, wa baro'a dan menekuni fil arabiyati di dalam bahasa Arab, wal usul dan ilmu-ilmu pokok. Ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu dasar dalam agama, usul itu. Jadi usuluddin, usul fikih, hadis. Nah, itu namanya ilmu usul. Wa sahiba dan beliau berkhidmat al-masyayikh kepada beberapa guru. Wa safaro dan beliau juga berkelana untuk mencari ilmu ilal biladi ke negara-negara yang lain, ke kota-kota yang lain. Tsumma wafaqahu. Kemudian Allah memberikan taufik, memberikan bantuan atas beliau, Allah Subhanahu wa taala bil haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji wa ziarah dan ziarah ke Madinah ar-Rasul gitu. Fasa'ida biha dan itu merupakan saat yang membahagiakan dengan beliau bisa berhaji dan berziarah ini. Karena apa? Wa akhadha beliau juga di situ bertemu dengan para guru yang banyak, mengambil manfaat faidah dari para guru. Wa akhadha dan beliau juga berbaiat at-thariqah al-qadiriyah, tarekat qadiriyah. Thariqah qadiriyah. Dari seorang guru yang alim, Anis Syekh Ahmad Asy-Syarif Al-Jilani. Ahmad Asy-Syarif Al-Jilani ini guru beliau. Perlu diketahui Syekh Bahauddin ini jauh sebelum masa Syekh Muhammad Gauts. Jadi beliau bisa ke Mekah itu 1470-an. Begitu. Agak lama sebelum beliau. Karena beliau nanti akan meninggal pada tahun 1516. Nah, setelah beliau dari Mekah ini mengambil baiat Thariqah Qadiriyah, di dalam beberapa manuskrip dinyatakan bahwa beliau belajar Thariqah ini dan diberi ijazah untuk menjadi mursyid dari sang guru ini, mengijazahkan, mengajarkan dzikir ini kepada para murid-murid yang nanti beliau ajarkan di India. Fil Haramil Muhtaram. Di Mekah itu mengambil baiatnya di kota Mekah. Waroja'a kemudian beliau pulang ilal Hindi ke negara India. Wadakhala Mandu kemudian beliau tidak pulang ke kampung halamannya di Jain di India bagian tengah, tetapi kepada pelosok India sebelah pesisir selatan, Mandu. Nah gitu. Mandu ini tempatnya Syekh Abdullah Syatori. Wafatnya beliau di Mandu. Wadakhala Mandu. Ketika beliau masuk di kota Mandu ini, fi ahdi Ghiyathuddin Al-Khilji, pada masa pemerintahan Raja Ghiyathuddin Al-Khilji, Sultan Ghiyathuddin Al-Khilji, yang menjadi raja di kota Malwah gitu. Fala bisa, maka beliau bertempat di Mandu biha, di dalam negara Mandu ini burhatan minadhar, beberapa tahun lamanya. Setelah beberapa saat, tsumma safaroh, kemudian beliau bepergian kembali ke ila Ahmad Abad Baidar, kepada
kota Ahmadabad. Jadi jaraknya ini 400 kilo dari Mandu, Ahmadabad. Walahu, dan beliau juga mempunyai beberapa tulisan, ada 3 yang saya tulis kemarin. Sebenarnya mungkin bisa lebih banyak. Ada tentang biografi atau manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada juga tentang tentang zikir, dan yang satu ini tentang pedoman bertarekat. Ini yang paling penting kitab ini. Risalah fil Adhkar wal Ashghal, di dalam beberapa tentang tata cara zikir dan tata cara beriadah di dalam tarekat. Sonafaha, yang beliau menulis kitab ini untuk seorang muridnya, Syekh Ibrahim bin Mu'in Al-Irji. Ini muridnya, murid paling utama. Nantinya Syekh Ibrahim ini menjadi seorang ulama besar di kota Irji ini, murid dari Syekh Bahauddin ini. Wahya, yang dimaksud risalah ini adalah kitab ini, hadhihi arisalah, yang kita pelajari saat ini, yaitu arisalah Asy-Syattoriyah ini. Kama qala, seperti keterangan ba'dul mu'arrikhin, sebagian para ahli sejarah. Tuwfiya, beliau wafat Syekh Bahauddin ini sanata ihda wa ishrina wa tis'imiatin, pada tahun 921 Hijriah, atau bisa kita konversi 1516. Nah, di dalam beberapa keterangan yang lain beliau malah ada tanggalnya, ini wafat pada 11 Dzulhijjah 921. Jika kita konversi menjadi Januari berapa itu? Januari 1516 ya, gitu. Wa qabru, kuburan beliau ini di kota Daulat Abad di India. Kama fi akhbaril akhyar, seperti keterangan di dalam kitab Akhbarul Akhyar. Selesai tentang biografi singkat dari Syekh Bahauddin ini. Kenapa kita banyak mengulas, kita mencoba mengulas ini, karena ternyata kitab Risalah Syattoriyah ini banyak disalin berulang kali, ada belasan di seluruh dunia, termasuk ada di Indonesia juga. Di Aceh ada, termasuk di Jawa juga ada. Karena apa? Ada makna Jawanya di dalam kitab ini, di interlinernya ini, antara matannya ini ada makna Jawanya. Maka itu berarti dikaji di Jawa. Ini menjadi koleksi dari Perpustakaan Nasional dan Leiden, di Leiden, koleksinya Senok Horgrunnya itu. Dan juga di koleksi di Aceh, di Inggris, ini adalah dari Aceh, Arisalah Asy-Syattoriyah. Baik, mari kita mulai membacanya, muqaddimah, pembukaan dari kitab Syattoriyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau sangat unik memulai pembukaan kitab dengan setelah basmalah langsung sholawat, baru alhamdulillah. Itu sholawatnya dahulu baru alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, milik Allah pada setiap keadaan apapun. Pujian hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin fi kulli maqalin. Salat dan salam ala rasulihi, atas utusannya. Siapa? Muhammad. Fi kulli maqalin, Nabi Muhammad fi kulli maqalin, di dalam setiap tempat atau waktu adanya perkataan atau ucapan-ucapan, maka seyogyanya ada sholawat di situ. Karena intinya sebenarnya ucapan itu adalah sholawat yang paling. Wa ala alihi, dan atas semua keluarga
Nabi wasobi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ahlil fadli, yang mempunyai keutamaan, wal kamali, dan kesempurnaan. Amma ba'du, adapun setelah sholawat alhamdulillah, maka inilah saatnya sang musonif, sang pengarang, mulai mengungkapkan apa yang menjadi isi dari hatinya. Fayaqulu, maka berkatalah al-faqiru, orang yang sangat butuh, ilallahi, kepada rahmat Allah. Kita semuanya butuh kepada Allah. Bahauddin, namanya Syekh Bahauddin Ibrahim bin Atha al-Ansari al-Qadiri. Beliau memberi nama di sini Atha al-Ansari al-Qadiri. Di dalam manuskrip yang berbahasa Persia ada Asy-Syathari gitu. Kalau di sini al-Qadiri. Nah, kita teruskan. Basarahu, semoga Allah memberikan penglihatan kepadanya, bi'uyubi nafsihi, dengan beberapa aib dari dirinya. Nah, ini doa beliau, semoga Allah membuka aib-aib diri kita gitu. Wa ja'alahu, dan menjadikan Allah, untuk menjadikan Allah, Syekh Bahauddin ini dijadikan oleh Allah, saya maknani begitu aja, min ali hadrati qutsihi, dari golongan orang-orang yang berada di dalam haribaan kesuciannya, keharibaan kesuciannya, orang-orang yang sampai kepada Allah maksudnya. Amin. Ini doa ini. Doa ini untuk kita semua juga. Amin. Lamma ra'aitu, ketika aku melihat at-talibina, orang-orang murid-murid, orang-orang yang mencari, bitoriqi sufiyati, dengan jalan sufi, dengan jalan mencari jalan sufi, allati biha, yang dengan jalan itu al-wusula, bisa sampai ilal haqqi, kepada Allah yang maha benar, ta'ala, maha luhur Allah. Wa innahalan, sesungguhnya jalan itu, jalan sufi ini, aqrabut turuki, jalan yang paling dekat, paling dekat-dekatnya jalan ilahi, kepada Allah subhanahu, maha sucinya Allah, lahum, bagi mereka yang mencari itu. Artinya ketika aku mengetahui bahwa banyak murid mencari jalan tercepat untuk mencapai Allah, mereka mencari mana jalan yang paling cepat mencapai Allah, bagi mereka, lahum, bagi mereka itu, qasdun, mereka semua yang mencari itu memiliki qasdun, memiliki niat, tamun, yang sempurna, wa nadrun amun, dan memiliki angan-angan, mereka berangan-angan, mereka nadrun am, mereka banyak mencari dengan akalnya secara umum bagaimana sih jalan untuk mencapai Allah yang tercepat itu, mereka gitu. Nadrun am. Zakartu, maka aku ingat, ba'du asroril qaumi, sebagian dari rahasia-rahasia kaum. Kaum ini kaum sufi, orang-orang khusus ya. Fi hadhil awraq, maka aku memutuskan untuk menulis sebagian dari rahasia-rahasia kaum sufi untuk mencapai jalan tercepat itu di dalam kitab ini, di dalam kertas ini. Liantafia, supaya bisa dimanfaatkan, bisa mengambil manfaat biha, dengan apa yang aku tulis ini, atau libuna, orang-orang yang mencari itu, minal khawas, entah itu golongan yang khusus, wal awam, atau golongan umum, wayasilu, dan bisa sampai ilal maqasidi, kepada apa yang mereka tuju, as-shadiquna, orang-orang yang bersungguh-sungguh, wal kadzibun, baik atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang yang hanya pengen tahu saja, tapi ternyata bisa juga. Ini luar biasa ini. Minal anami, dari golongan manusia.
Wa samaituha, dan aku menamainya risalah ini ar-risalah asyatoriyatah, memberi nama risalah. Risalah itu satu ringkasan, satu yang ringkas begitu. Asyatoriyah, jalan yang tercepat. Fibayani asrori sairina, di dalam menerangkan beberapa rahasia orang-orang yang berjalan. Fi tariqil ahadiyati, di dalam jalan menuju keesaan, kesatuan. Wal wasilina, dan orang-orang yang sampai ila hadis somadiyati, kepada petunjuk Allah yang maha dibutuhkan segalanya. Wa as'alu, dan aku meminta, berdoa Allah kepada Allah, ayutsabbita, untuk menetapkan ilayya, kepadaku, as-sawabah, anugerah, al-jazila, yang besar, yang agung, wal ajro, dan pahala, al-jamila, yang bagus. Di dalam apa? Fi diwanil uluhiyati, di dalam golongan, di dalam satu pahala-pahala yang bersifat uluhiyah, bersifat ketuhanan. Kama waroda, seperti yang telah disebutkan fil khobari, di dalam hadis, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi, adalu, orang yang menunjukkan kepada satu jalan, alal khairi, atas suatu kebaikan, kafa'ilihi, itu seperti juga mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Nah, enak ya? Ini ya. Amin amin amin. Wa anna Allah, lan sesungguhnya Allah, itulah yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan Allah ajral muhsinina, pahala orang-orang yang beramal kebaikan. Warotabtuha, dan aku menyusun kitab ini ala arba'atin, kepada 4 bagian. Wadzakartu, dan aku menyebutkan di dalamnya, fikuli faslin, di dalam setiap fasal, sirron, satu rahasia, min asrorillahi, dari rahasia-rahasia Allah, liyantafi'a, supaya bisa mengambil manfaat, biha, dengan apa yang aku tulis di setiap fasal ini, kullu hamilin, setiap orang yang membawanya, maksudnya membacanya, wayasil, dan bisa sampai ila matlubihi, kepada apa yang dicarinya, kullu kamilin, setiap orang-orang yang sempurna. Jadi mencari sesuatu harus sempurna juga, sempurna bekalnya untuk mencari satu kebenaran ini. Sebenarnya nggak boleh setengah-setengah ya. Li'anna, karena kula kalimatin, setiap kalimat, min kalimatil mursidina, dari kata-kata para mursid, fi zamani qahtir rijal, di dalam zaman yang jarang orang yang betulan ini, orang yang bersungguh-sungguh saat ini, sangat langkanya zaman orang-orang yang sungguh-sungguh seperti ini, minal munjiyat, itu sudah bisa menyelamatkan. Satu kata dari seorang mursid pada zaman yang langka orang mursid ini, itu katanya, satu kata pun itu sudah bisa menyelamatkan. Minal munjiyat. Famallam yahsul, maka barang siapa yang tidak berhasil, tidak bisa mendapatkan, lahu baginya, al mursid, tidak bisa menemukan mursid, walam yatfar bil wusul, dan tidak beruntung untuk bisa sampai ilahi, kepada seorang mursid, fa'alai, maka hendaklah dia bimulazamati hadhil kalimat, dengan menekuni kalimat-kalimat ini yang aku tulis ini, al-madkurah, yang aku tulis di sini, ala mustalahatil qaum, sesuai dengan apa yang menjadi istilah bagi ahli sufi di dalamnya, liasil, supaya bisa sampai ila maksudi, kepada apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Al-faslul awal, fasal yang paling pertama, kan 4 fasal ya. Ini fasal yang pertama, fi kaifiyatis suluk, di dalam tata cara
suluk. Suluk ini perjalanan menghadap Tuhan. Nah, suluk atau bisa dikatakan awal perjalanan beriadah, membersihkan hati, membersihkan badan, mempersiapkan diri dengan riadah dengan latihan-latihan zikir dan sebagainya untuk bisa menuju Tuhan. Itu suluk. Al-faslu tsani, bagian yang kedua, fi kaifiyati bayani syuruti dzikri, di dalam tata cara keterangan beberapa syarat zikir, wa isnadi dzikri, dan sanad zikir dari beliau, wa kaifiyati adai dzikri, dan tata cara pelaksanaan zikir bi anwa'in mukhtalifah, dengan tata cara yang bermacam-macam. Al-faslu tsalitsu, bagian yang ketiga, iku fi dzikri kalimatin, di dalam membahas kalimat atau istilah-istilah fil muraqabati, di dalam apa yang disebut muraqabah, wa wajhu tasmiyatiha, dan kenapa penamaan muraqabah itu, pembahasannya di dalamnya apa yang berhubungan dengan muraqabah. Muraqabah ini adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Wa kasfi ba'dil anwar, muraqabah, meneliti ya, bukan muqarabah ya. Maaf saya salah. Muraqabah ini adalah apa kalau bahasa Jawa itu nginjen itu. Mengintip, mengawasi bahwa segalanya ini, mengawasi zat Tuhan ini, muraqabah ini. Zat Tuhan. Begitu. Wa kasfi ba'dil anwar, dan membuka sebagian dari cahaya-cahaya, wal asrar, dan rahasia-rahasia, allati tadharu, yang nampak, lidzakiri, bagi orang yang berzikir, halata zikri, pada waktu zikir. Nah, bisa dipahami ya. Al-faslu rabi', bagian yang keempat, fi bayani azkarin, di dalam menjelaskan beberapa zikir mutafarriqah, yang bermacam-macam, minal arabiyati, dari bahasa Arab, wal farisiyah, dan bahasa Persia, wa syai'in, dan satu macam, minal adkari, dari zikir-zikir al-jujiyah, dari zikir teknik yoga, alatihya, yang mana teknik ini sebenarnya minat tauhidi, ini sebenarnya adalah tauhid al-mahdi, yang murni, al-muta'alliqah, yang berhubungan dengan bisulukihim, dari perjalanan orang-orang yang menjalani yoga itu, alati yuqalu, yang dikatakan di dalamnya laha, bagi perjalanan teknik yoga ini, namanya al-wahmu, atau imajinasi di dalam melaksanakan tata cara pada teknik mereka, waham. Wa bayani jalsatihim, dan menerangkan tentang tata cara duduk mereka, teknik zikirnya. Wa bayani dakwatin, dan menerangkan satu doa ukhra yang lain, tata'allaku, yang berhubungan dengan bi ilmi simya, dengan ilmu simya. Wallahul muwaffiq. Ilmu simya di sini bisa dikatakan ilmu yang merubah. Secara bahasa, ilmu simya adalah ilmu yang merubah logam biasa menjadi emas. Nah, secara istilah hibrid ahmar bisa, atau bisa kita katakan merubah batu menjadi permata, orang biasa menjadi wali. Itu simya. Orang enggak from zero to hero gitu ya, dari nol menjadi orang seperti itu, kan luar biasa ya. Begitu. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini barokah untuk kita semuanya. Kita mendapatkan manfaat, ridho dari semua guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.